Oke. Tapi saat ini berarti kondisinya relawan tidak tegak lurus dengan dukungannya Pak Jokowi ya? Kenapa? Silakan dulu deh. Kenapa? Jadi saat ini relawan ini tidak tegak lurus dengan endorse-nya Pak Jokowi justru saat ini? Justru karena kita relawan, kita tegak lurus dengan diri kita sendiri. Oke. Kita nggak, masa sih dulu kita dukung Pak Jokowi kan karena kita nggak tegak lurus pada siapa-siapa, kita milih Pak Jokowi gitu loh. Kita milih beliau jadi presiden. Sekarang gitu loh, masa kita mau serahkan kedaulatan kita entah pada siapa gitu loh. Keputusan politik kita harus kita serahkan misalnya even Pak Jokowi, tegak lurus Pak Jokowi kan enggak. Bahwa kita melakukan dukungan itu karena kesadaran kita sendiri. Dan kemudian setelah itu karena kesadaran sendiri kita melakukan pilihan mana Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Bang gitu. Andre. Ya, ini kan jelas ya. Kalau Mas Eko ini ikut yang hari Sabtu yang tanggal 13. Nah, kalau Pak Jokowi sendiri di tanggal 14, kalau kita dengar pidatonya, tunggu bisikan saya. Jadi berbeda memang dengan Pak Jokowi ini. Kalau ya Pak berbeda. Jokowi sebagai presiden. Jadi kalau beliau kan bilang tunggu bisikan saya. Nanti saya bisikin satu persatu. Ya, kalau yang saya tangkap ya saya nggak ingin mengomentari ya. Ingin lebih jauh. Tapi yang saya lihat Mas Eko dengan Pak Jokowi beda. Kalau Mas Eko sudah memutuskan, Pak Jokowi padahal menyampaikan kerelawanan. Jadi bisikannya Pak Jokowi bukan ke Mas Ganjar nih berarti ya? Walau bisawab. Kalau saya melihat gini, tapi yang jelas kan itu ini yang saya tangkap sebagai orang luar ya. Okay. Kalau saya lihat ya sebagai presiden nggak mungkin lah Pak Jokowi ngomong terang-terangan A atau B gitu loh. Itu nggak mungkin. Kita lihat fenomena-fenomena yang bisa kita tangkap saja. Fenomena yang sudah clear yang bisa kita tangkap bahwa arahnya kan nggak mungkin terang-terangan. Pak Jokowi tapi ini adalah condong politik. Kemana? Kalau menurut saya condongnya ke Ganjar. Tapi anaknya dua pakai kaosnya Prabowo loh. Yang Kenapa? Mas Kaisang kan pakai kaos Mbak Puan juga kan. Baik. Lihat hasil musrah itu kan kejutan. Ya. 20,6% Pak Prabowo, mohon maaf, Mas Ganjar hanya 19,9%. Itu kata musrahnya Budi Ari. Iya, ada musrahnya Andi Gani, ketua ketua kan itu hasil steering musrah. komitenya. Kan hasil musrah itu bisa terlihat secara transparan kan musrah itu dilakukan di seluruh kabupaten, provinsi sudah diumumkan. Kalau Mas Eko nggak percaya kita gabungin, kita bagi aja kan ketahuan. Nggak, itu musrah yang diumumkan oleh Mas Budi Ari. Yeah. Mas Andi Gani, ketua steering committee mengumumkan bahwa yang memenangkan Ganjar. Gitu loh, ini kan musrah kan juga bagian dari kreativitas politik teman-teman elit-elit relawan itu kan. Sehingga kemudian ada beda-beda statement, beda-beda. Tapi kalau yang bisikan Bang Andre ini yang tadi tunggu bisikan-bisikan ini valid nggak nanti? Bukan kalau ke Pak saya Ganjar, tapi ke Pak Prabowo. Saya menangkap yang disampaikan kan beda. Kalau Mas Eko kan sudah clear ke Mas Ganjar, tentu kita hormati. Itu hak pilihan bagian dari negara demokrasi. Tapi yang saya tangkap yang tanggal 14, saya kan nonton tuh. Rati sama Bayu kan nonton. Seluruh rakyat Indonesia kan menonton bahwa Presiden Jokowi menyampaikan di dalam pidatonya jangan gerasa-gerusu. Beliau membenarkan tadi, jangan gerasa-gerusu, jangan buru-buru kan gitu ya. Kalau nggak salah artinya gerasa-gerusu. Belanda masih jauh. Nah, lalu beliau sampai tunggu bisikan saya. Nah beda dengan Pak Jokowi. Kalau Mas Eko sudah memutuskan, Pak Jokowi tunggu bisikan. Berarti memang beliau nggak nunggu bisikan presiden. Saya independen. Ini yang saya tangkap itu loh. Saya independen. Ini yang saya tangkap ya. Dulu ketika saya mendukung Pak Jokowi, saya nggak nunggu bisikan siapa-siapa. Itu pendapat saya pribadi. Soal kemudian ada beberapa elit yang dulu mengaku relawan Pak Jokowi, kemudian menggunakan elemen ini untuk tarik sana tarik sini, ya monggo saja. Toh di musrah itu ada Pak Muldoko misalnya. Pak Muldoko di survei, lembaga-lembaga survei kan nggak pernah nongol namanya, tapi di musrah nongol misalnya gitu loh. Agak sedikit berbeda dengan kondisi. Kalau saya melihat ini bagian dari kreativitas politik teman-teman di musrah lah. Sebelum musrah kan ada juga silaturahmi relawan Jokowi yang dihadiri oleh Mas Ganjar. Ini jelas loh. Kan belum ada silaturahmi relawan Pak Jokowi, ada Pak Prabowo kan belum? Ditunggu berarti maksudnya ya. Gimana nih?